Selamat pagi. Oke. Sehat semua kan? Puji Tuhan. Baik, jangan lupa absensinya ya. Seperti biasa, screenshot yang ada diri Anda, kirimkan ke WA Group. Dari situ nanti Ibu ambil absensi untuk Zoom hari ini. Sambil disiapkan buku paketnya, kita hari ini masuk tentang larutan penyangga. Kalau di buku paketmu itu di bab 7, bab 6 kita lompati karena sesuai kurikulum duluan larutan penyangga baru hidrolisis. Jadi kita masuk larutan penyangga dulu, selesai larutan penyangga baru kita masuk ke hidrolisis. Bab 7 halaman 187. Silahkan dibuka halaman 187. Sudah dilihat? Jangan lupa yang belum buat absensi, aktifkan kameranya, lalu isi absensinya, screenshot, nanti kirim ke WA Group. Oke, perhatikan peta konsep yang ada di halaman 188. Perhatikan peta konsepnya. Itu larutan penyangga nanti kita bagi dua, ada larutan penyangga asam, ada larutan penyangga basa. Dan juga larutan penyangga asam dan basa itu di dalamnya ada asam lemah dengan basa konjugasinya. Terus larutan penyangga basa ada basa lemah dengan asam konjugasinya atau dengan garamnya. Bagaimana ini? Nanti pelan-pelan saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu larutan penyangga. Saya share whiteboard-nya dulu. Suara saya terdengar jelas? Jelas? Oke. Nampak whiteboard-nya? Nampak? Baik, kita lihat larutan. Waduh. Ada mau masuk bolak-balik. Sambil dicatat ya. Nah, larutan penyangga itu larutan yang mampu mempertahankan harga pH dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, jadi larutan penyangga itu larutan yang mampu mempertahankan harga pH dengan penambahan sedikit asam maupun sedikit basa. Bisa jelas ya? Paham di sini? Maksudnya begini, kalau misalnya tadinya pH-nya 5, 5 itu sifatnya asam atau basa?
Ayo, pH 5 asam atau basa? Iya, bersifat asam. Kalau tadinya pH-nya 5, kita kasih sedikit asam. Kita berikan sedikit asam. pH 5 itu tidak sampai turun menjadi pH 1. Tapi hanya turun misalnya dari 5 menjadi 4,8 atau 4,9. Nah, jadi dia tetap bersifat asam. Atau kalau kita berikan dia yang pH 5 tadi larutan basa, misal NaOH, kita berikan sedikit NaOH, dari pH 5 tidak langsung melompat menjadi pH 10. Tidak langsung bersifat basa, tetapi dia hanya naik sedikit. Biasa naiknya 0,1 atau 0,2. Bisa menjadi 5,1 atau 5,2. Berarti dia tetap bersifat asam. Nah, itu maksudnya larutan penyangga. Paham dulu sampai di sini? Paham kira-kira sampai di sini? Bisa ya? Oke. Kita lihat komponen dan cara kerjanya. Itu di halaman 190. Sebelum ke cara kerjanya, kita tahu dulu komponennya apa saja, pembagiannya apa saja. Ya, saya coba buatkan kembali. Ya, oh begitu. Sebentar ya. Karena pakai HP itu jadi kadang dia tidak masuk. Bentar saya cek. Oke, sudah. Nah, kalau kita lihat komponennya, pembagiannya, larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama itu ada larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam. Kalau katanya penyangga asam, berarti ini asam lemah dengan basa konjugasinya, dengan basa konjugasi atau dengan garamnya. Ya, ingat katanya dengan garamnya. Misal begini. Asam lemah misalnya ada CH3COOH. Ini dengan basa konjugasinya, si H positifnya lepas, tinggallah menjadi CH3COO negatif. Nah, atau dengan garamnya, CH3COONA. Garam itu muatan negatif dan positif, yaitu sisa asam dan logam. Nah, itu garam ya, sisa asam dan logam. Jadi di sini si CH3COO negatif itu adalah basa konjugasi, ini adalah basa konjugasinya, sedangkan yang di bawah ini adalah garamnya. Arti garamnya di sini harus ada terlibat CH3COO. Nah, jadi tidak asal-asalan, misal ada CH3 COOH dengan garam misalnya NaCl. Nah, ini bukan penyangga asam. Kenapa? Karena NaCl di sini bukan garam dari CH3COOH. Paham maksudnya di sini? Paham kira-kira? Halo, masih terdengar suara saya ataukah sudah terputus? Bisa ya? Oke. Nah, siapa tahu hilang lagi sinyalnya. Oke, coba saya buat lagi. Misal begini. H2S. Ini adalah asam lemah. Dengan garamnya. Garamnya misal saya ambil CaS. Nah, ada S di sini, ada negatifnya. Ada ion negatif dari si
H2S. Ini adalah larutan penyangga asam. Misalnya lagi, H2CO3 dengan garamnya BaCO3. Nah, ini juga larutan penyangga asam. Kalau misalnya HCl dengan NaCl, kira-kira penyangga asam atau bukan? Ayo, HCl dengan NaCl, penyangga asam atau bukan? Ayo, kenapa? Kenapa penyangga asam? Oke. Di sini ini tidak penyangga asam. Kenapa, yuk? Sekalipun ada Cl negatifnya, ini HCl adalah asam kuat. Nah, asam kuat dengan garamnya. Asam kuat dengan garamnya bukan penyangga asam. Tetapi yang penyangga asam dari tadi kalian perhatikan itu adalah asam lemah. Asam lemah dengan garamnya. Nah, jadi syarat utamanya itu adalah asam lemah dengan garamnya. Itu syarat utamanya. Paham? Pahamkah di sini? Paham ya? Nah, jadi harus kembali kamu ingat asam kuat siapa saja, sisanya asam lemah. Jadi bukan hanya sembarangan, oh asam dengan garamnya itu penyangga asam. Tidak. Harus diingat yang penyangga itu adalah asam lemah dan basa lemah dengan si garamnya. Bisa ya? Nah, asam kuat kemarin ada 5. Ayo sama sebut. Ada HCl, ada H2SO4, ada HNO3, terus ada siapa lagi? Ada HBr, HI, terus ayo apa? Iya, HClO4 juga larutan asam kuat. Bisa ya? Mengerti di sini ya? Oke, jadi tahu dulu membedakannya. Ini belum perhitungannya, masih konsep komponennya. Ya, masih konsep membedakannya. Dan nanti ini juga masuk ke pencampuran. Jadi dia ada asam lemah dengan si basa kuat, menghasilkan garam dan air, terus kita pakai konsep stoikiometri, mula-mula bereaksi sisa. Nah, jadi ada lagi nantinya, ya. Ini masih komponen pertamanya, tahapan awalnya. Oke, sampai di sini asam penyangga asam, komponen penyangga asam, ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Atau terlalu cepat? Terlalu cepatkah? Tidak ya? Oke, kita coba buat penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa. Oke, untuk larutan penyangga basa sama seperti asam tadi. Berarti ini adalah basa lemah dengan garamnya atau dengan asam konjugasinya, ya, atau dengan asam konjugasi. Oke, misalnya begini. Kita ambil basa lemahnya FeOH 2 kali. Nah, dengan garamnya, misal dengan FeCl2. Ini adalah penyangga basa. Kenapa? Ada si logam Fe dengan logam Fe dan ini dengan garam. Ini adalah penyangga basa. Nah, sama seperti yang tadi, kalau misalnya ada Fe
OH 3 kali dengan NaCl. Nah, ini bukan penyangga basa. Kenapa? Karena tidak ada kaitan garam dengan si basa lemahnya. NaOH dengan NaCl. Penyangga basa atau bukan? Ya, kenapa? Oke, sudah mengerti ya. Nah, NaOH itu basa kuat. Tetap ingat basa kuat ada berapa? Ada 8. Ayo sebut yuk dari golongan 1A. Sambil diingat. 1A ada litium hidroksida, oke, natrium hidroksida, kalium hidroksida, rubidium hidroksida, selsium hidroksida. Ya kan? Dari golongan 2A ada barium hidroksida, kalsium hidroksida, strontium hidroksida. Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sampai di sini komponennya saya rasa cukup jelas ya. Coba lihat halaman 203. Halaman 203. Ayo, perhatikan halaman 203. Sudah dilihat? Oke, lihat uji kompetensi nomor 1. Ayo, sama-sama kita bahas. Nomor 1 dan nomor 2. Baca dulu, saya tinggal 2 menit ya. Sudah dapat jawabannya? Ayo, perhatikan soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1. Tersedia beberapa campuran sebagai berikut. HNO3 dengan NaNO3. CH3COOH dengan CH3COONA. Terus CH3CONA dengan NaOH, NH3 dengan NH4OH. Larutan buffer. Buffer itu artinya penyangga, ya. Jadi penyangga itu sama dengan buffer. Larutan buffer dihasilkan oleh campuran nomor. Coba lihat. Yang A kira-kira buffer atau bukan? Penyangga atau bukan? Yang nomor satunya. Ayo, kenapa? Oke, HNO3 adalah asam kuat. Oke, cross. Berarti itu bukan penyangga. Terus yang nomor 2. Nomor 2-nya, penyangga atau bukan? Ayo. CH3COOH.
dengan CH3COONA. Penyangga atau bukan? Ayo, penyangga asam atau basa? Penyangga asam, karena CH3COOH adalah asam lemah atau nama lainnya itu asam apa namanya nih? Asam asetat. Oke, asam asetat atau asam cuka ya. Cuka dapur itu rumus molekulnya CH3COOH. CH3COOH. Oke, berarti itu bukan itu adalah penyangga asam. Bisa ya? Oke, nomor 3. Penyangga atau tidak? Penyangga atau tidak? Kenapa tidak? Karena ada NaOH. Kenapa NaOH rupanya? Iya, itu adalah basa kuat. Oke, yang nomor 4-nya. Ayo, penyangga atau tidak? NH3 itu apa? Asam basa garam. Ayo, NH3 itu asam basa atau garam? Iya, NH3 itu basa atau dengan wujud lainnya itu juga adalah NH4OH. Jadi sama NH3 dengan NH4OH. Ngerti ya? Berarti opsinya tidak ada yang benar. Yang benar hanya nomor 2. Paham? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Ini banyak yang menghilang ini kameranya saya lihat. Duh Joel, rambutmu itu kok jingkrak-jingkrak Joel? Kayak orang baru berantem kamu Joel. Dibasahi. Hanya dibasahi aja. Oh mandinya, siapa tahu cuma mandi 2 jari. Tahu mandi 2 jari Joel? Butuh 1 sendok. Nah, butuh 1 sendok air aja. Ya kan? Tinggal celup ke sendoknya, ada airnya, masukkan. Nah, udah selesai. Ya kan? Baru semprot parfum 2 liter. Aman deh. Iya, Bu. Yang lain saya lihat banyak yang nonaktifkan kamera. Saya pun rindu melihat wajah kalian. Oke, kita lanjut nomor 2-nya. Sambil menunggu kameranya diaktifkan. Kita lanjut nomor 2-nya. Ayo. Campuran larutan-larutan berikut yang merupakan larutan buffer, yang merupakan larutan penyangga. Coba lihat yang A. NaOH dengan NaCH3COO. Ini posisinya bisa di kiri Na-nya, bisa di kanan ya. Ada yang menulisnya CH3CONA, ada yang menulisnya NaCH3COO, sama saja. Kira-kira penyangga atau tidak? Oke, alasannya? Iya, NaOH basa kuat. Kita sambil menghafal ya. Nah, terus KOH dengan KCl. KOH dengan KCl. Bukan. Kenapa? KOH basa kuat. Oke, HBr dengan NaBr. Tidak. Kenapa?
HBr asam kuat. HCl dengan NH4Cl. Tidak. Kenapa? HCl asam kuat. NH3 dengan NH4Br. Ayo, NH3 dengan NH4Br. Halo, masih dengar suara saya? NH3 sifatnya apa? NH3 apa? Iya, basa. Basa apa? Jadi begini. Iya, NH3 tambah H2O itu menjadi NH4OH. Ya, NH3 tambah H2O itu menjadi NH4OH, amonium hidroksida. Nah, jadi NH3 itu adalah basa lemah dengan NH4Br. Berarti dengan garam. Berarti ini bersifat apa? Penyangga. Penyangga asam atau basa? Penyangga basa. Berarti jawabannya E. Mengerti ya? Paham ya? Kita belum masuk ke perhitungan loh. Belum ke perhitungannya. Kita masih melihat, oh yang ini asam, penyangga asam, ini penyangga basa, ini buffer, ini tidak buffer. Terus lihat nomor apa ya? Nomor 12. Nomor 12. Penambahan sedikit air ke dalam larutan penyangga akan menyebabkan, ayo coba disimak satu-satu. Perubahan pH larutan, perubahan pKa larutan asam, pKa berarti harga Ka-nya juga berubah, tidak ada perubahan pH maupun pKa, perubahan pKa tetapi pH tetap, perubahan pH tetapi pKa tetap. Penambahan sedikit air ke dalam larutan penyangga. Ayo, diberikan sedikit air. Berarti diapain ini? Sama halnya begini. Diapain yuk? Dia ternyata bicara dengan orang lain. Lagi sibuk dia. Sabar ya saudara, lagi ngejum ya. Penambahan, kembali yuk. Jangan mau digoyahkan dengan saudara itu. Penambahan sedikit air. Kalau kita tambahkan sedikit air, misal kamu membuat teh manis, udah 1 kilo gulanya, gelas airnya cuma satu gelas. Enggak mungkin ya. Ada yang pernah buat seperti itu? Tidak lah ya. Nah, teh manis kemanisan, kamu tambahkan air. Itu namanya apa? Kalau dalam istilah kimianya. Apa? Apa namanya? Menetralkan. Nah, itu bukan menetralkan. Menetralkan itu dalam kimia asam dengan basa itu baru dinetralkan. Ayo,
Apa namanya itu? Itu namanya, iya benar, Clara benar. Pengenceran. Nah, itu namanya pengenceran. Ya, makin diencerkan. Nah, ini penambahan sedikit air. Kita tambahkan sedikit air ke larutan. Berarti kita encerkan. Kalau diencerkan, apa yang berubah? Ayo, William, jangan melamun kamu, William. Itu berpikir atau melamun, William? pKa-nya berubah. Apa itu pKa? Yuk. Kemampuan senyawa. pKa itu kalau kita ubah menjadi Ka dengan minus logaritma Ka itu jadi pKa. Oke. Jadi kalau misalnya William, bagus dudukmu William. Nah, udah tidak pakai celana sekolah, nampak pula dulu tutupnya ke atas. Jadi kalau misalnya kamu buatkan sedikit air, itu terjadi pengenceran, yang berubah adalah konsentrasi. Kadarnya, sama seperti tadi, kita tambahkan sedikit air ke teh manis, yang berubah adalah konsentrasi kemanisannya, kadar kemanisannya. Iya kan? Nah, ini juga masukkan sedikit air ke dalam larutan penyangga, yang berubah adalah kadar atau konsentrasi dari si larutan penyangga tadi. Dan itu mengakibatkan pH-nya berubah. Kalau berubah konsentrasi, pH pasti berubah. Tetapi harga Ka itu akan tetap. Jadi konsentrasi H positifnya itu berubah, maka pH-nya pun berubah, tetapi harga Ka atau pKa-nya pasti tetap. Paham? Paham maksud saya? Oke, jadi opsi yang benar apa? Apa? E. Oke, opsi yang benar adalah E. Sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Sisanya itu semua sudah masuk perhitungan. Untuk perhitungannya kita nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, ini dulu. Ada mau ditanyakan? Ada? Oh, si Rido udah joget-joget si Rido. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, paham semua ya. Kalau ada yang kurang jelas dan juga tugas-tugas kemarin yang belum selesai, boleh di chat saya lewat WA ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat melanjutkan les kedua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sama-sama.